Selamat jumpa saudara-saudari sekalian dalam Permenungan Harian Provinsi MSC Indonesia pada hari ini, Jumat 15 Januari 2021. Bacaan pertama hari ini diambil dari Kitab Ibrani bab 4 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan dengan ayat ke-11. Di sana kita disadarkan untuk menyadari diri bahwa manusia adalah pengembara. Manusia mengembara di dunia ini menuju kepada tempat istirahat yang kekal. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Ia beristirahat pada hari yang ketujuh, menanti makhluk ciptaannya mengembara untuk beristirahat bersama Allah Sang Pencipta. Dan oleh karena itu, hendaklah tidak terlambat untuk menuju ke tempat istirahat kekal bersama Allah Sang Pencipta. Bacaan Injil hari ini juga dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dan dengan 12. Kita akan mendengarkan tentang Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. 4 orang membawa si lumpuh karena tidak bisa melalui pintu, maka mereka memanjat hubungan rumah dan membongkar atap rumah itu dan menurunkannya untuk berjumpa dengan Yesus, dan ia memperoleh kesembuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kaitan dengan kedua bacaan hari ini, maka kita akan merenungkan 3 hal. Hal yang pertama yaitu mengenai lumpuh secara fisik. Orang yang diceritakan di dalam bacaan Injil adalah lumpuh secara fisik. Dan ketika mendengarkan lumpuh, maka pikiran kita langsung tertuju kepada seseorang yang keadaannya tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan menurut ilmu kesehatan, dikatakan bahwa orang yang lumpuh itu diakibatkan oleh saraf-saraf dalam tubuh ada yang tidak berfungsi secara normal. Jadi ada gangguan saraf secara fisik. Dan sakit fisik ini disembuhkan oleh Yesus pada waktu itu. Hanya saja ada sedikit mengganggu di sini. Ketika Yesus sebelum menyembuhkan, ia mengatakan dosamu telah diampuni. Lalu itu menjadi pertanyaan, apa hubungan antara dosa dan sakit lumpuh ini? Mungkin pada waktu itu masyarakat merasa bahwa setiap orang yang sakit itu pasti ia berbuat dosa. Tetapi saudara-saudari sekalian, untuk kali ini marilah kita tinggalkan pemahaman yang seperti itu, karena saya merasa ada pemahaman lain di mana kata-kata Yesus itu tertuju kepada orang lain, bukan kepada si lumpuh itu. Orang lain itu siapa? Ialah ahli-ahli Taurat yang juga ada pada saat itu. Mereka juga berjubel bersama dengan banyak orang. Dan oleh karena itu mari sekarang kita beralih ke hal yang kedua. Hal yang kedua ialah lumpuh secara mentalitas. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentalitas ialah aktivitas jiwa atau batin yang berkaitan dengan cara pikir dan cara merasa. Jadi kata kuncinya itu ada di cara pikir dan cara merasa. Disinilah orang-orang ahli Taurat ini menjadi lumpuh dalam cara pikir dan cara merasa. Mereka memang tidak lumpuh secara fisik, tapi cara pikir dan cara merasa mereka menjadi lumpuh. Karena itu mereka tidak bisa berjalan untuk sampai kepada pemahaman bahwa Yesus adalah utusan Allah. Mereka menjadi lumpuh karena pikiran mereka penuh dengan pandangan-pandangan yang buruk. Karena orang yang berpikir buruk tidak pernah akan memiliki masa depan yang baik. Saudara-saudari terkasih, mari kita beralih kepada hal yang ketiga, yaitu tentang atau mengenai perubahan. Hal ketiga ini berkaitan dengan bacaan pertama yang tadi saya sudah sampaikan di atas, bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai pengembara di dunia ini untuk menuju tempat istirahat kekal bersama Sang Pencipta. Saudara-saudari yang terkasih,
Hal ini mengingatkan saya bahwa ada pepatah Latin yang mengatakan begini, tempora mutantur et nos mutamur in illis. Waktu berubah dan kita pun berubah di dalamnya. Jadi bukan kita yang berubah dan waktu ikut kita, tetapi waktu yang berubah dan kita ikut berubah di dalam waktu itu. Artinya zaman itu berubah dan kita berubah bersama zaman itu. Karena manusia memang diciptakan untuk berubah bersama-sama dengan waktu. Hanya dengan demikian, maka ia bisa sampai kepada tempat istirahat kekal bersama Sang Pencipta. Saudara-saudari, saya teringat akan Mazmur 94 dan 95 yang selalu didaraskan pada ibadat harian atau brevir pada pagi hari, terutama laudes. Salah satu bait dalam Mazmur itu dikatakan begini, 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Jika hati penuh dengan penyesatan, maka kita tidak pernah akan sampai kepada istirahat bersama Sang Pencipta. Saya kalau di kampung, saya biasa berbicara kepada orang-orang kampung, saudara-saudara saya. Saya mengatakan, kalau pikiranmu bagus, maka masa depanmu juga bagus. Tapi kalau pikiranmu buruk, cara merasamu buruk, maka masa depanmu buruk. Tuhan memberkati.